Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmasari dengan NIM 856492138. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka, Pekanbaru, Riau. Dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang bentuknya kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi hingga pertumbuhan dan perbaikan sel. Saluran pencernaan manusia terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Ada juga peran hati, kantung empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna makanan. Seperti apa saluran pencernaan manusia? Yang pertama, yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi dua tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, mengoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar-besar menjadi lebih halus. Saat hendak menelan, lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Ada sebuah katup kecil di tenggorokan bernama epiglotis yang menutup saluran pernafasan ketika Anda makan dan minum. Hal ini dapat membantu mencegah tersedak ketika makanan masuk ke kerongkongan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam kerongkongan, terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sphinkter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Sphinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut Anda tidak kembali naik ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ seperti kantung berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan Anda yang terletak bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan, sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Yang keempat itu usus halus. Sebagian besar, proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, bagian tengah melingkar, dan ileum, bagian terakhir usus halus. Yang kelima yaitu usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinta atau feses. Makanan yang masuk ke usus besar awalnya berbentuk semi cair, kemudian akhirnya berubah menjadi padat setelah kandungan airnya diserap oleh tubuh. Usus besar juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan feses ke rektum. Feses akan disimpan di kolon sigmoid sebelum terdorong ke rektum dan keluar lewat anus pada saat buang air besar. Yang keenam yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphinkter anal, yaitu otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat Anda tidak ingin buang air besar. Sedangkan sphinkter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Sphinkter anal internal membantu mencegah Anda buang air besar pada saat tidur. Sedangkan setelah Anda menyadari ingin buang air besar, maka giliran sphinkter eksternal yang membantu menahan feses agar tidak keluar sebelum Anda sampai toilet. Itulah hasil praktikum saya mengenai sistem pencernaan makanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.